Pemirsa, pihak kepolisian telah mengungkap sindikat pembobolan rekening dorman dari salah satu bank pemerintah. Uang sebanyak 204 miliar rupiah telah disita dan sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keterlibatan orang dalam pun menjadi sorotan. Ditipideksus Barreskrim Polri mengungkap sindikat pembobolan bank pemerintah dengan memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan senilai 204 miliar rupiah. Informan rekening dorman diketahui berinisial D. Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Assegaf mengatakan pihaknya kini tengah memburu D, warga sipil. Adapun pencarian pelaku ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Koordinasi dengan Polda Metro Jaya dilakukan karena juga menangani kasus serupa dengan korban kepala kantor cabang pembantu atau KACAP salah satu bank pemerintah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta. Hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka. Pemberi informasi rekening dorman tadi di Polda Metro tadi diinformasikan inisial S ya. Untuk di kita inisial D yang saat ini dalam proses pencarian. Terkait dengan masalah rencana ini sedang terus kita komunikasikan dengan penyidik Polda Metro untuk mendapatkan fakta. Mantan Kepala PPATK periode 2006-2010 Yunus Hussein pun mengatakan jika informasi rekening bisa didapatkan dari orang dalam. Menurutnya kasus ini merupakan kejahatan terencana yang melibatkan orang dalam dan luar bank. Mana dia tahu rekening itu? Ya, kalau ini kan gampang karena ada orang dalam yang bekerja sama, pimpinan cabang, ada manajernya. Dari sanalah informasi itu bisa diperoleh. Bahkan katanya termasuk username, passwordnya pun ada yang diminta, diberikan juga. Ya udah pasti dia tahu. Dan ini jelas suatu perbuatan yang direncanakan karena melibatkan orang dalam, orang luar. Ada ahli transaksinya, ada ahli yang menyembunyikan, menyamarkan, dan semuanya direncanakan dengan baik. Sementara itu, pakar digital forensik Ruby Alamsyah menjelaskan jika proses pembobolan bank dapat dilakukan dengan mudah jika sudah memiliki data kredensial. Prosesnya kalau sudah memiliki data kredensial untuk akses ke core banking kayak username password tadi, bagaimana bisa dia execute dari komputer mana dan lain-lain, itu sangat mudah dan memang hitungan segitu sangat memungkinkan untuk terjadi transaksi yang besar. Ya. Karena kita salah satu produk finansial kita ada BI Fast yang maupun RTGS yang memang bisa transaksi dengan jumlah besar sekaligus dan waktunya cepat, dan untuk 17 menit itu sangat dimungkinkan. Saat ini Ditipideksus Barreskrim Polri menetapkan 9 tersangka dengan 3 kelompok peran. Sebanyak 2 tersangka merupakan aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan KACAP Bank Pemerintah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta. Keduanya berinisial C alias Ken dan Dwi Hartono. 3 kelompok peran terdiri dari kelompok karyawan bank 2 orang yaitu AP dan GRH, kelompok pembobol atau eksekutor 5 orang yaitu C, DR, NAT, R, dan TT, serta kelompok pelaku pencucian uang sebanyak 2 orang yaitu DH dan IS. Tim Liputan Metro TV. Ditipideksus Barreskrim Polri mengungkap sindikat pembobolan bank pemerintah dengan memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan senilai 204 miliar rupiah. Saat ini polisi sedang memburu informan keberadaan rekening dorman berinisial D. Untuk membahasnya mengenai kasus ini sudah bergabung bersama kami kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mbak Hanifah, ada sejumlah kelompok peran yang terlibat dalam sindikat pembobolan rekening dorman di salah satu bank pemerintah ini. Yang saat ini sedang diburu oleh polisi adalah sosok D, pemberi informasi adanya rekening dorman senilai 204 miliar dari puluhan rekening. Nah, bagaimana menurut Anda sosok ini bisa mengungkap keseluruhan rangkaian praktik pembobolan rekening tersebut? Baik, dalam hal ini
D itu sebagai gatekeeper ya Mbak ya, sehingga ketika dia menjadi gatekeeper, dia bisa membuka rantai kejahatan dari siapa yang memberikan informasi ke orang-orang atau pihak-pihak yang diperintahkan untuk melakukan penculikan dan lain-lain. Artinya dalam kriminologi ada tiga level. Yang pertama adalah mastermind, yang kedua adalah middleman, yang terakhir adalah hitman. Nah ini bisa jadi dia termasuk dalam mastermind atau ada di middleman, karena dia juga berperan sebagai perantara antara insider dengan pihak luar, antara pihak legal dengan pihak yang di luar itu. Sehingga ketika ini tertangkap, maka ini akan menjadi gatekeeper untuk memudahkan kepolisian mengetahui bagaimana rantai ini semua gitu ya. Karena dalam hal ini yang tertangkap adalah orang-orang yang sekarang atau saat ini menjadi hitman tadi. Sehingga hitman itu jauh sekali prosesnya kepada mastermind, karena biasanya mastermind hanya memberikan informasi kepada middleman untuk memberikan perintah untuk melakukan eksekusi. Demikian Mbak. Oke, Mbak Hanifah, mengenai sosok D ini informasinya masih kemudian belum banyak yang diberikan oleh pihak kepolisian. Tapi menurut Anda dengan perannya seperti itu, sosok ini kemungkinannya seperti apa? Siapa yang kemudian memiliki akses yang paling memungkinkan untuk mengetahui adanya rekening dorman dengan jumlah uang yang ada dalam rekening tersebut? Oke, baik. Yang paling mudah adalah kita akan menduga bahwa orang ini adalah orang di dalam aktif gitu ya, atau pegawai internal yang sekarang sedang aktif. Bisa bagian IT, bisa treasury atau audit yang tahu sekali bagaimana sistem yang ada di dalam situ dan rekening dorman tersebut. Yang kedua, ada mantan pegawai atau insider lama yang mungkin masih punya hubungan dengan orang-orang di dalam. Yang terakhir adalah pihak eksternal dengan koneksi tertentu. Misalnya nih, ada rekanan teknologi, ada pihak outsourcing, dan ini kemungkinan bisa mengetahui kondisi-kondisi yang berada dalam bank tersebut. Sehingga mereka mengetahui seberapa banyak harta yang bisa diambil dan rekening-rekening dorman yang mungkin bisa dialihkan. Jadi pola sindikat ini biasanya memang membutuhkan insider dan orang luar. Karena bagaimanapun juga ini tidak bisa dilakukan sendirian. Nah, seperti yang disampaikan oleh para ahli sebelumnya, ini adalah kejahatan terorganisir dan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ini membutuhkan banyak orang dan kebetulan ini terjadi kesalahan dalam mengorganisir dari kejahatan ini sendiri. Oke, sejauh ini memang ada 9 orang yang setelah ditetapkan sebagai tersangka ya seperti itu. Sekali. Mbak Hanifah, kita menyoroti mengenai aksinya. Apabila kita lihat ini aksinya para pelaku pembobol rekening dorman kantor cabang bank pemerintah ini hanya butuh waktu 17 menit untuk memindahkan uang senilai 204 miliar rupiah ke berbagai rekening penampungan. Bagaimana catatan Anda? Jadi begini, ketika ada kejahatan berarti ada sesuatu yang mau diambil. Awalnya kejahatan ini adalah murni kejahatan ekonomi, yaitu mau mengambil harta, yaitu kejahatan finansial. Tapi menjadi naik eskalasinya menjadi pembunuhan dan dengan kekerasan. Nah, ketika terjadi seperti ini berarti ada 3 hal yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah pelaku yang termotivasi, yang kedua ada korban yang memang tidak bisa diajak untuk bekerja sama, yang terakhir karena adanya ketiadaan capable guardian atau aturan-aturan, dan ini yang bisa membaca adalah orang dalam. Nah, kondisi inilah yang digunakan oleh para pelaku untuk memindahkan dana. Artinya ketika sudah terjadi dalam 17 menit berarti ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidang itu, dan biasanya juga sudah dilakukan bagaimana simulasinya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat cerdik dan sudah cermat dilakukan secara sistematis. Nah, ada kemungkinan ada kolusi internal antara sistem alarm bank yang tidak segera bereaksi. Berarti ini ada proses yang panjang dan pembelajaran yang baik dari mereka semua. Lalu pemecahan dana ke rekening yang lain itu juga melalui persiapan yang sangat matang, sehingga ini sudah dilakukan dalam waktu yang lama persiapannya sampai pada titik kemarin itu mereka mengalami kegagalan. Oke, Mbak Hanifah, kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya terhadap kinerja polisi dalam menuntaskan kasus ini dan membongkar semua pihak yang terlibat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.